Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Namun sebelumnya, kita lihat dulu peta konsep tentang suhu dan kalor. Kalor itu mempelajari tentang perubahan suhu, perubahan wujud, dan perpindahan kalor. Perubahan suhu menyebabkan pemuaian. Nah, pemuaian bisa terjadi pada 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Perubahan wujud meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Selanjutnya, subbab yang terakhir itu adalah perpindahan kalor, meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas mengenai pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukurnya termometer. Terdapat 4 skala suhu yang dikenal dan digunakan dalam pengukuran, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan melalui perbedaan suhu. Kalor dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda yang menerima kalor, suhunya akan naik, atau wujudnya akan berubah. Sebaliknya, benda yang melepas kalor, suhunya akan turun, menyebabkan perubahan wujud. 1 kalori atau kal adalah jumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Satuan yang lain adalah joule. Jadi 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Atau kadang di beberapa referensi atau buku menyatakan 4,2 joule. Jadi kalau diketahui 1 kalori bisa sama dengan 4,2 joule. Sehingga 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kita lanjutkan ke konversi suhu. Di gambar sudah ada 4 skala suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing mempunyai titik beku dan titik didih. Titik beku skala Celsius adalah 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit 32 Fahrenheit, dan Kelvin 273 Kelvin. Sedangkan titik didihnya untuk Celsius adalah 100 derajat Celsius, Reaumur 80 derajat Reaumur, Fahrenheit 212 derajat Fahrenheit, dan 373 Kelvin untuk skala yang Kelvin. Selanjutnya, jika diketahui skala Reaumur, kita akan mencari skala Celsius, kita kalikan 5/4. Jadi T Celsius sama dengan 5/4 TR. Untuk diketahui T Kelvin, itu caranya TC sama dengan TK dikurangi 273. Jika diketahui skala Fahrenheit, jadi skala Fahrenheit-nya itu nanti dikurangi 32, lalu dikalikan 5/9. Ya. Jadi TC sama dengan 5/9 TF-32. Bagaimana kalau untuk mencari termometer Reaumur? Jika diketahui Fahrenheit, jadi termometer Fahrenheit dikurangi 32 dikalikan 4/9. Untuk termometer Reaumur, jika diketahui termometer Celsius, itu dikalikan 4/5. Jadi TR sama dengan 4/5 TC. Selanjutnya, untuk mencari termometer Fahrenheit, yaitu 9/5 TC ditambahkan 32. Jadi dikalikan dulu 9/5, termometer Celsiusnya baru nanti ditambahkan 32.
Untuk Fahrenheit, jika diketahui reamur, caranya 9/4 kali termometer reamur ditambah 32. Untuk termometer Kelvin, jika untuk diketahui TC, yaitu TC plus 273. Kita ke contoh soalnya. Suhu suatu ruang adalah 50 derajat Celcius. Tentukan suhu ruang ini jika diukur dengan termometer A skala Kelvin, B skala Fahrenheit. Jadi diketahui termometer Celcius adalah 50 derajat Celcius. Ditanyakan suhu dalam Kelvin dan Fahrenheit. Kita jawab yang skala Kelvin. TK sama dengan TC plus atau ditambah 273. Hasilnya TK sama dengan 50 ditambah 273. Jadi TK sama dengan 323 Kelvin. Nah, itulah skala Kelvin yang ditunjukkan jika sama dengan skala pada 50 derajat Celcius. Selanjutnya, skala Fahrenheit pada suhu ruang tersebut adalah caranya 9/5 kali TC, lalu ditambahkan 32. Jadi 9/5 kali 50 ditambah 32. Jadi 90 ditambah 32. TF sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Itulah suhu ruang dalam skala Fahrenheit. Nah, kita lanjutkan mengenai persamaan untuk menghitung suhu termometer X. Cara ini dapat digunakan untuk menghitung suhu termometer yang belum dikalibrasi melalui perbandingan dengan skala pada termometer yang telah dikalibrasi. Maksudnya, pada gambar ini ada dua termometer. Yang sebelah kiri adalah termometer yang sudah dikalibrasi. Dengan TA adalah titik beku dari termometer yang sudah dikalibrasi. T adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer yang sudah dikalibrasi. TP adalah titik didih dari termometer yang sudah dikalibrasi. Lalu sebelah kanan ada TAX, artinya titik beku dari termometer yang akan dikalibrasi. Lalu TX adalah skala pada termometer yang akan dikalibrasi itu. Dan TBX adalah titik didih dari termometer yang akan dikalibrasi. Persamaannya adalah T min TB per TB min TA sama dengan TX min TBX per TBX min TAX. Kita ke contoh soalnya. Termometer P yang telah dikalibrasi menunjukkan angka min 20 derajat pada titik beku air dan 120 derajat pada titik didih air. Suhu 50 derajat P sama dengan titik-titik derajat Celcius. Jadi diketahui TA adalah min 20 derajat P karena tadi di soal diketahui titik beku dari termometer P adalah min 20. Lalu titik didihnya adalah 120, jadi TB sama dengan 120 derajat P. Lalu suhu di termometer P sendiri adalah T, yaitu 50 derajat P. Yang ditanyakan TX dalam satuan Celcius. Kita jawab. Jadi kita masukkan ke persamaan T min TB per TB min TA sama dengan TX min TBX per TBX min TAX. Jadi T tadi 50 dikurangi titik didih dari termometer P yaitu 120 per 120 min 20 ya. Sama dengan TX min 100 adalah titik didih dari termometer Celcius ya, per TBX adalah 100 yaitu titik didih dari termometer Celcius dikurangi
TAX, titik beku dari termometer Celcius, yaitu 0. Jadi 50 dikurangi 120 adalah min 70, lalu 120 min 20 adalah 140. Jadi min 70 per 140 sama dengan TX min 100 per 100. Jadi sisi ruas kiri kita bagi 70 menjadi min 1 per 2 sama dengan TX min 100 per 100. Kita kali silang, jadi 2 kali TX min 100 sama dengan 2TX min 200 sama dengan min 1 kali 100 adalah min 100. Jadi kalau min 200 ini kita pindah ke ruas kanan, jadi 2TX sama dengan min 100 plus 200. 2TX sama dengan 100. TX sama dengan 50. Jadi pada suhu 50 derajat B itu sama dengan 50 derajat Celcius. Itulah pembahasan mengenai konversi suhu. Kita lanjutkan ke video selanjutnya mengenai perubahan wujud dari suatu benda karena pengaruh suhu. Terima kasih, semoga bermanfaat.